Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Indah di mata pelajaran Geografi. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Bab pertama yaitu konsep dasar geografi. Kemarin kalian sudah belajar mengenai ruang lingkup geografi, aspek geografi, dan objek studi geografi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep geografi. Jadi harapannya kalian bisa memahami konsep geografi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus paham dulu nih, apa yang dimaksud dengan konsep geografi. Jadi gini, manusia itu melakukan perencanaan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, rencana ini yang disebut dengan konsep. Jadi, konsep geografi itu suatu istilah yang mengandung makna geografi di dalamnya. Nah, kita dapat menggunakan konsep geografi untuk mengkaji berbagai fenomena geosfer di permukaan bumi. Konsep geografi sendiri itu terdiri dari 10 konsep. Yang pertama yaitu konsep lokasi. Yang berkaitan dengan geografi paling utama adalah lokasi. Nah, lokasi ini adalah posisi suatu objek. Pada konsep lokasi dibedakan menjadi dua lokasi. Yang pertama yaitu lokasi absolut. Lokasi absolut ini adalah lokasi yang didasarkan pada posisi astronomis. Contohnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan di antara 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Dan yang kedua yaitu lokasi relatif, lokasi yang didasarkan oleh posisi lingkungan sekitar. Lokasi relatif ini bersifat dinamis, dapat berubah sesuai dengan perkembangan wilayah di sekitarnya. Contohnya, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Dan yang kedua yaitu konsep jarak. Jarak sangat berhubungan dengan lokasi. Jarak merupakan ruang di antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Dan di konsep jarak ini dibedakan menjadi dua, yang pertama jarak mutlak dan yang kedua jarak relatif. Jarak mutlak yaitu ruang dari dua objek di bumi yang diukur berdasarkan ukuran panjang dengan satuan seperti mil, kilometer. Contohnya nih, jarak Surabaya ke Malang adalah 100 km. Dan yang kedua jarak relatif yaitu ruang dari objek yang diukur berdasarkan satuan waktu. Sebagai contohnya, jarak suatu wilayah menjadi semakin dekat karena adanya pesawat terbang. Atau bisa juga jarak dari rumah saya ke sekolah hanya 10 menit. Jadi harus paham ya, perbedaan jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak itu menggunakan satuan panjang dan jarak relatif menggunakan satuan waktu. Dan yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan. Maksudnya di sini mudah tidaknya suatu lokasi dapat diakses atau dicapai. Kondisi ini dipengaruhi oleh lokasi, jarak, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Contohnya nih, distribusi bantuan logistik saat bencana di Bengkulu sangat lambat karena terkendala kondisi daerah yang jauh dengan kondisi jalan yang kurang baik. Konsep yang keempat yaitu konsep pola. Pola adalah susunan keruangan suatu objek atau fenomena di permukaan bumi. Contohnya, permukiman di daerah dataran rendah cenderung memusat, sementara di daerah dataran tinggi cenderung menyebar. Contoh lain yaitu permukiman di dekat rel itu cenderung memanjang. Selanjutnya yaitu konsep morfologi, kondisi bentuk fisik atau relief permukaan bumi, karena setiap daerah ini kan bervariasi dan dipengaruhi oleh tenaga endogen dan eksogen. Contohnya itu bentuk-bentuk morfologi ada lembah, dataran rendah, bukit, dataran tinggi, gunung, dan pegunungan. Nah, contoh dari konsep morfologi itu sendiri seperti ini. Kota Malang terletak di dataran tinggi, sedangkan kota Surabaya terletak di dataran rendah. Selanjutnya yaitu konsep aglomerasi, suatu gejala pemusatan kegiatan khususnya bersifat ekonomi di permukaan bumi. Kenapa sih Bu kok bisa terjadi aglomerasi? Karena gini, persaingan ekonomi yang meningkat setiap waktu. Dan contoh untuk konsep aglomerasi itu sendiri seperti industri besar di Indonesia itu banyak didirikan di wilayah Cikarang dan Karawang karena untuk memudahkan produksi dan kontrol dari pemerintah. Selanjutnya yaitu konsep nilai guna. Maksudnya nilai guna di sini setiap lokasi atau tempat di permukaan bumi ini memiliki manfaat masing-masing. Nilai guna setiap wilayah dapat ditingkatkan dengan modifikasi dan inovasi dari manusia.
Contohnya nih, di Lampung ini kan banyak pantai. Jadi di daerah pantai itu memiliki nilai guna untuk wisata. Selain untuk wisata bisa juga untuk penelitian. Konsep selanjutnya yaitu konsep interaksi. Dalam ilmu sosiologi, interaksi itu kan hubungan timbal balik antar manusia, bisa individu dengan individu, individu dengan kelompok. Dan di ilmu geografi itu sendiri, interaksi adalah hubungan timbal balik antar wilayah. Apa sih Bu, di ilmu geografi itu ada interaksi antar wilayah? Karena adanya perbedaan sumber daya pendukung kehidupan di setiap wilayah. Contohnya nih, untuk memenuhi kebutuhan hasil pertanian, kota mendatangkan bahan-bahan kebutuhan dari desa, dan sebaliknya, desa mendatangkan hasil industri dari kota. Selanjutnya yaitu konsep diferensiasi area. Udah jelas ya, di sini ada diferensiasi, maksudnya itu perbedaan. Jadi setiap wilayah di permukaan bumi itu bervariasi, baik dari sisi fisik maupun sosial budayanya. Contohnya itu desa dan kota. Desa ini kan memiliki kondisi alam yang masih asri dan cocok untuk pertanian, sedangkan kota sangat padat dan penuh dengan permukiman penduduk. Dan yang terakhir yaitu konsep keterkaitan antar ruang. Maksudnya di sini yaitu keterkaitan antara elemen-elemen pembentuk ruang di permukaan bumi yang dipengaruhi kondisi fisik wilayah. Contohnya yaitu lalu lintas di sekitar Jakarta pada waktu tertentu pasti macet disebabkan oleh mobilitas pekerja atau pengelaju yang berasal dari daerah sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Baiklah, itu tadi merupakan materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, dan di sini Ibu ada tugas individu yaitu tuliskan 10 contoh konsep-konsep geografi. Misalnya nih, konsep lokasi itu seperti apa contohnya, konsep jarak, konsep keterjangkauan itu seperti apa contohnya. Seperti itu ya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang telah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas dari Ibu ya. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.